Kajiman 2023, bercerita tentang teror yang seorang perawat alami saat menjadi perawat jompo di rumah seorang konglomerat. Kira-kira seperti apa teror iblis Kajiman ini? Apakah Kajiman ini adalah sosok yang mengerikan? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh sosok bersetelan kelebet cebanan ini? Sementara di dalam rusun, kewes cantik bernama Asha terlihat khawatir saat mendengar batuk TBC si ibu yang tak kunjung sembuh. Di tengah kekhawatiran, Asha yang hidup bersama si ibu setelah si ayah kabur dengan janda pengkolan, berharap si ibu bisa segera sembuh dari penyakitnya. Lantas si ibu menceritakan cincin warisan yang nenek Asha berikan sebelum ia menikah, di mana menurutnya cincin tersebut merupakan benda berharga yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga sesaat kemudian, si ibu yang selalu merasa kesepian meminta Asha untuk kembali mengambil cuti. Namun karena banyaknya pasien yang harus ia rawat, Asha meminta si ibu untuk mengerti dengan keadaannya. Tapi bukannya mengerti, si ibu malah pundung dan merajuk. Terlebih si ibu merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Singkat cerita, 1 bulan setelah obrolan dengan si ibu, Asha yang baru bangun terlihat menyesal karena ketika itu ia tidak memenuhi keinginan ibunya sebelum meninggoy. Rupanya firasat buruk yang si ibu ungkapkan merupakan pertanda dari si ibu yang kurang iman, yang sudah tidak bisa menahan tekanan batin hingga memutuskan untuk modar. Hingga sesaat kemudian, Asha yang tidak ingin larut dalam kesedihan langsung bersiap untuk pergi kerja. Di tengah perjalanan, seorang wanita cungkring bernama Rum tiba-tiba menyapa dan mengungkapkan jika akhir-akhir ini dirinya sering didatangi arwah si ibu yang berusaha berkomunikasi dengan Asha. Ibu mbak cerita soal cincin pemberian ibunya sebelum nikah dulu. Di malam harinya, Asha yang mempercayai ucapan Rum terlihat bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah si ibu. Rum pun mengungkapkan jika lilin yang ia nyalakan mati, Asha akan bisa berkomunikasi dengan si ibu yang akan merasuki tubuhnya. Bu Asha. Saat Rum dirasuki arwah si ibu, Asha kembali teringat pada traumanya. Di keesokan harinya, saat Asha melakukan pengecekan ke bangsal, para perawat terlihat sibuk menggibahi kondisi rekan mereka yang bernama Santi, di mana Santi mengalami sakit aneh setelah melakukan perawatan pada seorang konglomerat jompo bernama Pak Mail, di mana menurut gosip dan cenah, Pak Mail sakit akibat pesugihan monyet. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Sin memperlihatkan kondisi Santi sebelum ia mengalami sakit aneh, di mana ketika itu Santi yang terbangun melihat keberadaan sosok abah-abah peot bersempak tuyul. Kembali ke masa sekarang, para perawat yang mendengar Asha akan menggantikan tugas Santi mengurus Pak Mail, meminta Rama untuk membujuk Asha agar tidak menerima tugas itu. Akan tetapi Ani merasa hal itu akan sia-sia karena Asha pastinya butuh duit dan sedang berusaha melupakan trauma atas kematian ibunya. Mendengar hal itu, Rama yang merasa khawatir langsung pergi menemui Asha. Saat bertemu kekasihnya, Rama yang mendengar gosip aneh tentang Pak Mail meminta Asha untuk mempertimbangkan hal tersebut. Namun Asha hanya meminta Rama untuk tenang dan jangan overthinking. My God. Tanpa Asha sadari, sosok si ibu terlihat ngejogrog memperhatikannya. Singkat cerita, setibanya di kediaman Pak Mail, ia pun disambut Ilham yang merupakan putra dari Pak Mail. Malah ngamuk. Akhirnya dirawat di rumah aja.
Sesampainya di kamar Pak Mail, Ilham berkata jika ia terpaksa melakukan perawatan di rumah setelah biaya perawatan penyakit aneh si ayah tak tercover BPJS. Lantas sebelum pergi, Ilham meminta Asya untuk tidak segan memberitahunya jika ada yang dibutuhkan. Singkat cerita, Asya terlihat membersihkan borok di punggung Pak Mail akibat 2 tahun rebahan di atas kasur. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Asya berusaha menyuapi Pak Mail. Nanti susah loh sembuhnya. Jangan dilong lagi ya, Pak. Saat malam semakin larut, Asya yang video callan dengan Rama mengungkapkan keprihatinannya pada Pak Mail, di mana Pak Mail sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari anak dan menantunya yang hanya menikmati kekayaan dari Pak Mail saja. Hingga saat Asya kebelut ngompol, ia pun meminta Rama menunggu sebentar. Sesaat kemudian, Asya yang menyadari istri Pak Ilham terbangun langsung menutup teleponnya. Namun Rama yang sempat melihat penampakan aneh merasa was-was pada kondisi Asya. Di keesokan harinya, Asya pun penasaran saat melihat 2 kuburan tak terawat di halaman rumah. Sontak Asya pun kaget saat melihat Pak Mail bisa berdiri. Namun setibanya di kamar, Asya hanya bisa pelangap-longo saat melihat Pak Mail sedang tertidur pulas. Sementara di sisi lain, Rama yang berusaha mencari informasi tentang Pak Mail terlihat mendatangi rumah Santi. Di tengah keanehan yang terjadi, Rama yang penasaran langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. San. Sontak Rama pun syok parah saat melihat Santi sudah menjadi mayit sambil memegangi benda aneh. Setelah Santi dievakuasi, tim forensik memperkirakan jika Santi telah meninggoy 1 minggu lalu. Mereka pun heran dengan kondisi mayat Santi yang terlihat ketakutan. Saat malam semakin larut, Asya pun terbangun saat merasakan belayan dari tangan kasar di kepalanya. Apakah hanya sekedar mimpi? Singkat waktu, Santi pun kembali kesal saat lagi-lagi Pak Mail tantrum hingga membuat makanannya mubazir. Melihat bungkusan aneh di kolong kasur, Asya yang penasaran langsung mengambilnya. Saat Asya akan membuang sampah dan jimat yang ia temukan, ia pun heran saat melihat ritual aneh yang Bumia lakukan di halaman rumah. Sementara di rumah sakit, Rama yang termenung di toilet tiba-tiba panik saat listrik tiba-tiba mati. Man. Man. Untung saja lampu keburu menyala dan sosok hantu Santi menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, Asya yang terbangun pun syok parah saat menemukan 2 jimat yang ia buang kini berada di kolong kasurnya. Khawatir hal buruk akan terjadi, Asya langsung memotonya untuk ia perlihatkan pada Mbak Rum. Di
Di siang harinya, Asha dan Rama terlihat mendatangi gubuk Mbak Rum. Hingga sesaat kemudian, Mbak Rum yang baru selesai menjemur ikan asin langsung mengajak Asha dan Rama masuk. Di dalam gubuk derita, Asha pun menunjukkan foto jimat yang ia temukan. Melihat hal itu, Mbak Rum merasa yakin jika jimat tersebut merupakan media santet yang dilakukan oleh keluarga Pak Mail sendiri. Lantas, Mbak Rum langsung memberikan secari kertas mantra yang harus Asha baca saat melakukan ritual pemusnahan jimat tersebut. Setelah mendapat tutor ritual penangkalan, Rama yang akan mengantar Asha seolah menanam curiga pada gelagat Mbak Rum. Akan tetapi, Asha yang sempat mendapat bantuan dari Mbak Rum tidak percaya begitu saja. Di malam harinya, setelah membakar jimat santet, Asha langsung membaca mantra. Suster buka. Ibu. Menyadari ritual pembakaran yang Asha lakukan, Bumia langsung membacoti Asha dan memintanya untuk fokus pada pekerjaannya saja. Asha pun diminta untuk tidak ikut campur pada urusan keluarganya. Saat malam semakin larut, Asha pun terbangun saat mendengar suara almarhumah ibunya. Dirasa si ibu sedang memberi petunjuk, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Meski mencium bau busuk, tapi gak kepo, gak horor. Asha pun menyadari jika ruangan ini digunakan sebagai tempat ritual, langsung mengambil beberapa foto untuk ia tunjukkan pada Mbak Rum. Sementara itu, Rama yang tertidur langsung terbangun saat kakinya menendang sesuatu. Lagi-lagi mimpi. Akan tetapi Rama langsung panik saat menemukan bungkusan aneh. Di tengah ketakutan, Rama yang tak ingin hal buruk terjadi langsung membuang bungkusan tersebut. Di keesokan harinya, Mia yang mencium bau busuk bergegas pergi ke kamar mertuanya. Di saat itu pula Ilham langsung panik saat mendengar teriakan istrinya. Setibanya di kamar si ayah, Mia yang mengetahui keluarga suaminya melakukan pesugihan meminta Ilham menjelaskan semuanya. Terlebih selama ini ia sudah capek melakukan ritual rutin untuk memagari rumah ini dari serangan gaib. Lantas karena Ilham hanya ngebagug, Mia langsung menghubungi Mbah Tarto. Singkat cerita, Mia dan Ilham terlihat menyambut Mbah Tarto dan rombongannya. Hingga saat Mbah Tarto berkeliling, ia yang merasa pagar goib di rumah ini mulai melemah, langsung melakukan ritual tambahan. Sementara di sisi lain, setelah Rama menerima foto dari Asha, ia pun bergegas menemui Mbak Rum. Di dalam gubuk, setelah Mbak Rum melihat foto tersebut, ia pun meyakini jika keluarga Pak Mail merupakan pelaku dari pesugihan bernama Kandang Bubrah, di mana si pelaku pesugihan diharuskan melakukan renovasi di rumahnya secara berkala sebagai syarat, karena kalau tidak, si iblis akan mengambil anggota keluarga pesugihan sebagai tumbal pengganti. Kemudian Rama pun menunjukkan foto si dukun yang Asha kirimkan. Melihat hal itu, sontak membuat Rum panik, terlebih ia merasa jika si dukun akan melakukan perjanjian baru dengan si iblis. Dan menurutnya, si iblis akan datang setiap 8 tahun sekali untuk menagih tumbal. Sejalan dengan apa yang Mbak Rum ucapkan, Ilham yang baru sampai di kamar si ayah memberitahu Mbah Tarto jika 3 tahun lalu si ibu tewas tepat 8 tahun semenjak kematian kakaknya. Dan sejak saat itu, si ayah memutuskan untuk menutup ruang ritualnya. Di saat itu pula, Asha yang kepo langsung mengambil HP dan mengikuti mereka ke ruang ritual. Kembali ke gubuk, Mbak Rum pun meyakini jika sosok iblis yang terkurung di ruang ritual Pak Mail bukan iblis sembarangan, apalagi iblis kini telah meminta tumbal manusia. Tak cuma itu, saat ini si iblis sedang bersiap menuntut balas atas apa yang Pak Mail lakukan. Namun kali ini, si iblis yang lemah membutuhkan wadah untuk melakukan hal tersebut.
Sementara itu, saat Mbah Tarto sampai di tempat ritual, Ilham pun mengungkapkan jika sejak penutupan tempat tersebut, si ayah mengalami sakit aneh yang membuatnya hanya bisa rebahan di atas kasur. Mendengar hal itu, Mbah Tarto yang melihat tangkurak kerbau di tempat tersebut terlihat berusaha berkonsentrasi mencari keberadaan si iblis. Tanah, Mbak Asya dalam bahaya. Saat Asya kerasukan, Mbak Rum meminta Rama untuk segera pergi ke rumah Pak Mail dengan memberikan secarik mantra yang harus Rama baca untuk menggagalkan ritual tersebut. Kembali pada Mbah Tarto, melihat si iblis merasuki Asya, ia pun bersiap bayuan adu mekanik. Setelah melakukan jurus Kang Udin, akhirnya Mbah Tarto berhasil mengeluarkan si iblis. Akan tetapi Mbah Tarto yang menyadari malam ini adalah malam Jumat Kliwon, meminta Ilham dan Mia menyiapkan beberapa sesajen untuk memperkuat pagar goib di tempat tersebut. Di malam harinya, saat Mbah Tarto memulai ritual, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Pak Mail yang terlihat kesakitan. Di saat itu pula, Rama yang baru sampai langsung melakukan jurus maling kutang. Di tengah ritual pagar goib, Rama langsung mengajak Asya membaca mantra yang Mbak Rum berikan. Aiwo mring pracimasuk ambati ing wulan. Punten teluhur amal itu maranda tengkar. Akhirnya, ritual penangkal yang Rama dan Asya lakukan berhasil merusak pagar goib yang Mbah Tarto buat. Hingga Rama yang akan kabur pun panik saat mendengar suara orang-orang yang datang. Dikasih air putih aja terus. Pak Tarto, terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Rama pun syok parah saat mengetahui jika dirinya dan Asya telah dimanfaatkan Mbak Rum untuk merusak pagar goib di rumah ini. Di tengah kepanikan, Rama pun berniat untuk menggagalkan ritual jahat yang akan Mbak Rum lakukan. Namun di saat itu pula, Mbak Rum yang menyadari pagar goib di rumah Pak Mail sudah jebol, terlihat bersiap melakukan ritual untuk mengirim santet ke rumah tersebut. Sementara itu, di tengah kondisi puyeng, tiba-tiba Asya mendengar suara si ibu yang memanggil. Asya yang terkena tipu muslihat iblis terlihat berjalan mendekati sosok si ibu yang meminta tolong. Di saat itu pula, Mia yang terbangun langsung beranjak saat mendengar suara aneh dari loteng. Tanpa diduga, Asya yang kembali dirasuki iblis berhasil membuat Mia terjun bebas. Sontak Ilham pun syok parah saat menyadari Mia telah tewas. Di tengah kesedihan, Ilham yang mendengar si ayah tertawa puas berniat untuk menghabisinya.
Sontak Pak Mail pun sedih saat melihat anaknya Modar menjadi tumbal iblis. Kembali pada Rama, ia pun langsung mencari keberadaan Mbak Rum. Mas Rama. Lantas sambil menunjukkan jimat, Rama mendesak Mbak Rum untuk mengungkapkan rencana jahatnya. Setelah rencananya terbongkar, rupanya Mbak Rum sedang berusaha merebut iblis Kajiman yang Pak Mail kurung guna menyempurnakan kesaktiannya. Ia pun berterima kasih karena Asya dan Rama berhasil menghancurkan pagar goib di rumah itu. Lalu tiba-tiba, Kamu yang satu lagi. melihat Rama berusaha kabur, Mbak Rum yang akan menjadikan Rama sebagai tumbal langsung membiusnya menggunakan kemenyan yang ia bakar. Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Tenang ya. Setelah melakukan ritual, Mbak Rum langsung menggunakan motor Rama untuk pergi ke rumah Pak Mail. Sementara di tempat ritual, Asya yang dikuasai iblis terlihat memandikan Pak Mail dengan pertalit. Saat tubuh Pak Mail hangus terbakar, Asya yang terlepas dari pengaruh si iblis pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi. Di saat itu pula, Mbak Rum yang baru sampai bisa dengan mudah menerobos masuk ke dalam rumah Pak Mail. Setelah melihat kengerian yang terjadi, Mbak Rum langsung memulai ritualnya. Baik, tanpa diduga demi mendapatkan kesaktian, Mbak Rum menjadikan kepala Rama sebagai persembahan pada si iblis. Di saat itu pula, Asya pun syok parah saat ayangnya dijadikan tumbal. Anembah, dedemit saka manusia, amawata raganing manusia, ning ulun Kajiman. Setelah persembahannya diterima oleh si iblis, Mbak Rum langsung mengambil pusaka keris mini yang Kajiman tinggalkan. Hingga setelah ritual berakhir, Mbak Rum langsung menghampiri Asya yang terlihat trauma dengan apa yang terjadi. Kemudian Sin kembali memperlihatkan pertama kali Asya bertemu dengan Mbak Rum, di mana ketika itu Asya yang ingin bertemu dengan si ibu berjanji akan membantu Rum untuk menjalankan rencana tersebut. Rupanya dari awal Asya telah mengetahui niat jahat Mbak Rum, di mana ia rela menjadikan Rama sebagai tumbal agar bisa bertemu kembali dengan si ibu. Sungguh wanita. Sehingga cerita sepulangnya ke Gubuk Derita, Mbak Rum yang telah mendapatkan pusaka keris mini terlihat berkemas untuk berpetualang. Lantas meski cuaca cerah, namun karena si produser berusaha memberitahu siapa sosok misterius berkelebet cebanan di awal film tadi, Mbak Rum terlihat pergi menggunakan mantel kelebet tersebut. Di saat itu pula, Asya yang pulang ke apartemen terlihat semeringah saat mendengar suara batuk si ibu. Nauzubillahi min zalik. Meski si ibu terlihat seperti zombie, namun persekutuan yang Asya lakukan berhasil membuat si ibu teredo tensei. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Penyesalan Asha setelah kematian si ibu membuatnya rela membantu ritual yang Mbak Rum lakukan untuk bersekutu dengan iblis Hajiman, di mana dalam ritual tersebut Mbak Rum menjanjikan akan melakukan Edo Tensei pada si ibu. Hingga dalam ritual tersebut, Asha yang dijadikan wadah si iblis berhasil menghabisi keluarga Pak Mail. Hingga di akhir cerita, setelah menjadikan Rama sebagai tumbal, Mbak Rum berhasil melakukan rencananya. Dan di akhir cerita, meski si ibu terlihat seperti zombie, namun Asha yang setengah gelo terlihat bahagia saat si ibu berhasil di Edo Tensei Ba Orochimaru.